Hari ini saya mau bahas satu tema aplikatif. Biasanya kita bahas pengajaran atau doktrin, tapi hari ini kita bahas aplikatif. Aplikatif atau tematik. Ada sebagian orang yang, atau bahkan masih banyak orang yang berpikir bahwa iblis itu sudah kalah. Kalah sama sekali, artinya tidak memiliki kuasa sama sekali. Karena sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, hal yang perlu kita pahami, betul, iblis memang sudah kalah. Tapi kita perlu ingat bahwa iblis belum dihukum. Dan kita sebagai orang percaya belum menang. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Jadi kalau ada yang mengatakan iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus sewaktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sebetulnya bukan mati ya, tapi menyerahkan diri kepada Bapa. Iblis sudah dikalahkan. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu ya. Nanti kita akan buka ayatnya. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Iblis memang sudah kalah, dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi perlu kita ingat bahwa iblis belum dihukum. Dan kita sebagai orang percaya belum menang. Belum menang artinya apa? Belum menjadi seperti Tuhan Yesus yang adalah sempurna di mata Bapa. Tentu kesempurnaan kita tidak sama persis seperti Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah Raja. Kesempurnaan kita maksudnya adalah kesempurnaan dalam hal mengimbangi interaksi dengan Allah. Tapi secara kualitas tentu kita sangat jauh dari kualitas Tuhan Yesus. Tapi sempurna kita dalam teks aslinya Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam teks aslinya itu teleios. Teleios artinya tepat sasaran, mencapai tujuan, berfungsi sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau dikatakan sempurna, tentu sempurna di sini bukan sempurna menurut manusia yang bisa menguasai berbagai ilmu pengetahuan, bisa menguasai berbagai bidang, tentu bukan. Sempurna di sini artinya tepat sasaran. Seseorang berfungsi sesuai dengan fungsinya, menggenapi rencana Bapa. Tahu apa yang Bapa kehendaki dan melakukan kehendaknya itu. Sampai seseorang punya spirit atau gairah melakukan kehendak Bapa. Orang nggak bisa punya gairah atau keinginan yang kuat atau spirit melakukan kehendak Bapa kalau dia tidak mengerti kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa dengan perbuatan baik itu beda loh. Kita pernah bahas ya, kasih itu bukan perbuatan baik. Kasih bukan positive thinking. Kasih artinya melakukan segala sesuatu sesuai pikiran perasaan Allah. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi tidak hanya baik, tapi juga berkenan. Tidak hanya berkenan, tapi juga sempurna. Jadi yang baik belum tentu berkenan. Tingkatan kita tuh harus sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Yang baik belum tentu benar. Yang benar sudah pasti baik. Oke, kita lanjut. Iblis belum kalah. Kita belum menang. Dan iblis belum dihukum. Artinya apa? Iya, iblis masih bermanuver untuk menipu dan membinasakan umat manusia. Serta menghalangi penggenapan amanat agung. Amanat agung itu apa? Yang terdapat di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 20-nya, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahannya. Jadi isi amanat agung apa? Menjadikan setiap orang murid Kristus. Sampai seseorang punya kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu apa? Karakter ilahi. Karakter ilahi itu apa? Tuhan Yesus. Menarik. Jadi patokan kita, kiblat kita Tuhan Yesus. Jadi seperti apa model yang bagaimana manusia yang dikehendaki oleh Bapa? Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus kan Tuhan. Filipi 2 dikatakan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa Tuhan jadi manusia? Supaya bisa diteladani. Kalau kita disuruh meneladani Tuhan yang sepenuhnya ilahi, tentu tidak akan bisa. Justru Tuhan Yesus membuktikan, aku yang berkeadaan ilahi, berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia, bisa melakukan kehendak Bapa. Bisa. Maka di dalam Ibrani 5 ayat 9 di sana dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaan. Berarti sebelumnya dia sudah sempurna belum? Oke, kita baca ayatnya ya. Ibrani 5 ayat 9. Silakan dibuka. Dibaca secara lantang. Coba novel ya Karina. Ya, Pak. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Keselamatan abadi yang diperoleh melalui penderitaan Yesus tersedia hanya bagi mereka yang taat kepadanya melalui iman. Ya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan ya. Tentu mencapai kesempurnaan di sini maksudnya dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus telah mencapai kesempurnaan. Jadi Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa dengan keadaan manusia, Tuhan Yesus pun taat kepada Bapa. Maka kita patut meneladani Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang mengejek, Tuhan kok jadi manusia, hati-hati. Ya nggak apa-apa juga, kita nggak masalah Tuhan kita diejek seperti itu. Tuhan bilang pembalasan adalah hakku, haknya Tuhan. Orang nggak ngerti kenapa Tuhan jadi manusia. Kalau semua agama mengajarkan bagaimana cara manusia mencari Tuhan, lewat ritual, lewat agama, lewat ibadah, lewat segala macam bentuk kebaktian, tapi hanya kekristenan, Tuhan mencari manusia. Agama itu adalah usaha manusia mencari Tuhan. Tapi kekristenan, usaha Tuhan mencari manusia. Di mana ayatnya? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal Tuhan kita supaya orang yang percaya di dalam namanya beroleh keselamatan. Tujuannya adalah supaya kita bisa punya hubungan lagi dengan Bapa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia rusak hubungannya dengan Bapa. Maka Tuhan Yesus memberikan contoh cara hidup yang menyenangkan hati Bapa. Supaya kita bisa berdamai dengan Bapa. Supaya kita bisa memanggil lagi Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Coba cek, di agama manapun tidak ada yang memanggil nama Tuhannya dengan sebutan Bapa. Hanya dalam kekristenan. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa iblis menghalangi penggenapan amanat agung? Jelas, supaya memperlambat hari penghukumannya. Iblis sudah dinyatakan bersalah, tinggal dihukum. Nah, cuma iblis belum dihukum, kenapa? Untuk menguji manusia. Jadi Tuhan pakai iblis untuk menguji manusia. Sekaligus Tuhan memakai manusia untuk mengalahkan iblis. Untuk mempermalukan iblis.
Apa bedanya iblis dan manusia? Iblis dicipta langsung sempurna. Kita dicipta tidak langsung sempurna. Kita mengalami progresivitas. Apa buktinya? Kita lahir, bayi belajar ngomong, belajar jalan, belajar berhitung. Semua butuh proses mengalami progresivitas. Tapi iblis tidak. Dia dicipta langsung sempurna. Nanti satu saat kita bahas pembahasan soal ini ya. Pembahasan soal iblis. Iblis, setan itu oknum tunggal. Kalau yang biasa kita lihat, pocong, kuntilanak, suster ngesot ya, itu roh jahat, bukan iblis. Nah, ini mesti dibedakan. Tapi nanti lain waktu kita bahas ya. Menarik. Sekali lagi, kenapa iblis menghalangi penggenapan amanat agung? Jelas, supaya memperlambat hari penghukuman. Iblis pasti sudah jelas pasti akan dihukum. Iblis sudah dinyatakan bersalah, ingat. Tapi dia belum dihukum. 1, 2, kita belum menang. 3, iblis masih bisa bermanuver untuk menyesatkan orang-orang percaya. Jadi kalau ada orang yang udah ngerasa menang atas apa? Tapi ada ayatnya di Alkitab, itu jemaat Roma yang menang, bukan jemaat Kampung Melayu, jemaat Tanjung Priuk, bukan jemaat yang lain, itu jemaat Roma, mesti dibaca konteksnya. Kita mesti menang, sama seperti Tuhan Yesus menang. Sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada. Maksudnya apa? Setelah Tuhan Yesus menang sempurna, Tuhan Yesus menjadi teladan, pokok keselamatan. Dalam teks aslinya aitios, artinya penggubah. Barang siapa taat kepadanya, bisa diubah sama seperti dia. Bisa disempurnakan sama seperti dia. Ingat, standar orang Kristen bukan menjadi orang baik. Kalau menjadi orang baik saja, Tuhan Yesus tidak perlu capai-capai turun menjadi manusia. Standar hidup orang percaya, orang Kristen, orang Katolik adalah menjadi sempurna. Sempurna, sekali lagi, bukan sempurna menurut ukuran manusia, tapi sempurna di mata Bapa. Ayatnya di mana? Matius 5 ayat 48, 1 Petrus 1 ayat 16. Matius 5 ayat 48 bunyinya apa? Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. 1 Petrus 1 ayat 16 bunyinya apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Lagi, Matius 5 ayat 20. Jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di sini kita membayangkan, loh, kok kita dibandingkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Orang Farisi dan ahli Taurat itu menjadi simbol agama tertinggi. Menjadi simbol agama tertinggi. Kita dibandingkan dengan tokoh orang Farisi dan ahli Taurat. Salah satunya siapa tokoh Farisi? Nikodemus. Pemimpin, tokoh besar orang Farisi. Dan kita dibandingkan dengan mereka. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar. Ingat, ahli Taurat itu fanatik loh. Belajar kitab. Kalau kita nggak lebih benar dari mereka, waduh. Bukan beta yang ngomong, Alkitab. Matius 5 ayat 20. Kita buka deh. Nah, ini yang matiin kamera saya suruh baca ya. Jadi, supaya sekaligus saya tahu apakah ini perhatikan atau tidak. Matthew Santoso, silakan. Iya, Pak. Matius 5 ayat 20. Matius itu perjanjian lama apa baru? Perjanjian? Perjanjian apa nih? Perjanjian Linggarjati. Perjanjian baru ya. Matius 5 ayat 20. Silakan. Yang maka aku berkata kepadamu ya, Pak. Coba dibaca lengkap. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, bukan beta yang ngomong, Alkitab.
Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kekristenan itu tidak bisa dijalankan sebagai sampingan, nggak bisa. Harus menjadi satu-satunya agenda dalam hidup kita. Maka saya sangat suka dengan pernyataan Ordo Yesuit ya, yang menjadi salah satu slogan AMDG. Ada yang tahu? Nah, apa tuh? Itu bahasa apa tuh? Bahasa Jawa. Et Maiorem Dei Gloriam. Untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Nah, ini juga ada nih ayat Alkitabnya. Jika kamu makan, jika kamu minum, maupun melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jelas orang Kristen itu harus sempurna supaya mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi kalau ditanya kapan Tuhan datangnya? Nah, Tuhan tanya balik, kapan kamu sempurnanya? Jadi orang percaya itu juga berperan untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Gampangnya gini, iblis yang bernama Lucifer. Lucifer nggak ada di Alkitab namanya. Itu di bahasa Latin. Nanti silakan dicek di Alkitab Vulgata. Alkitab Perjanjian Lama yang menggunakan bahasa Latin, terdapat nama Lucifer, bintang timur. Kata bintang timur di dalam Perjanjian Lama diterjemahkan sebagai Lucifer dalam bahasa Latin. Jadi kalau ada yang bilang Lucifer nggak ada tuh di Alkitab, ada di Alkitab bahasa Latin, Vulgata. Nah, kita sedikit intermezzo ya, bahas. Lucifer itu tadinya adalah ciptaan Allah yang mulia. Dia adalah seorang malaikat pemimpin pujian. Tapi karena ia mau menyaingi Allah, mau menjadi seperti Allah, maka dibuanglah dia ke bumi. Jadi mana yang lebih dulu ada, manusia apa iblis? Yang lebih dulu adalah iblis. Tapi ingat, iblis tidak dibuang sendirian. Iblis menghasut sepertiga malaikat surga untuk memberontak melawan Allah. Jadi iblis tidak dibuang sendiri, tapi sepertiga malaikat pun turut menyertainya. Nah, kapan Tuhan datangnya? Kira-kira gini, kalau di surga ada 3.000 malaikat, ini penggambaran aja ya, ini kasar, ini contoh kasarannya. Kalau di surga ada 3.000 malaikat, sepertiganya berapa? Ayo, matematika gimana? Ada 1.000 malaikat yang jatuh memberontak melawan Allah. Nah, Lucifer ini menghasut sepertiga malaikat surga untuk memberontak melawan Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, kok kenapa kemenangan Tuhan Yesus saja tidak cukup? Sebetulnya cukup. Tapi ingat, tujuan Tuhan Yesus datang adalah untuk menyelamatkan manusia. Jadi kalau ada yang tanya, kalau misalnya kita skorkan ya, Adam dan Hawa melawan Lucifer, yang menang siapa? Lucifer kan? Buktinya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya, Kejadian 3 ya. Skornya 1-0. 1 untuk iblis, 0 untuk Adam dan Hawa. Sebenarnya Adam dan Hawa ini diciptakan untuk mengalahkan iblis, tapi gagal. Maka skornya 1-0. Nah, baru Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia untuk membuktikan kesalahan iblis. Yang menang siapa? Tuhan Yesus. Skor. Siapa yang kita berikan gambaran istilahnya kuota ya.
Kalau Lucifer jatuh, ngajak seperti memberontak melawan Allah yang dihasut oleh iblis, setan, atau Lucifer. Nah, kita mesti menggenapi kuota itu. Kalau kuota itu udah genap, jebret, Tuhan datang. Tuhan datang. Jadi orang percaya, sekali lagi, berperan untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Dengan cara apa? Sempurna. Yang model seperti apa dan bagaimana? Seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan hanya menurunkan kitab, Alkitab, tapi tanpa memberikan contoh teladan, sulit. Maka Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Untuk kasih tahu cara hidup. Injil itu apa? Injil itu cara hidup Tuhan Yesus yang tertulis. Nah, kita mesti baca nih di Roma 1 ayat 16. Nicholas Vincentius, silakan. Roma 1 ayat 16. Nicholas Vincentius ada nggak nih? Oh, mic-nya rusak. Oke. Saya ganti. Christopher Aryo. Silakan. Roma 1 ayat 16. Baik, Pak. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu apa tadi? Cara hidup Tuhan Yesus yang tertulis. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan, itu yang Yesus ajarkan. Itu yang disebut Injil. Nah, makanya kenapa iblis ngotot berusaha untuk menutup gerakan pemberitaan Injil atau yang disebut sebagai Great Commission atau amanat agung tadi yang kita baca di dalam Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Supaya nggak ada orang yang bisa dimuridkan oleh Tuhan Yesus dan tidak ada manusia yang mencapai kesempurnaan. Dengan begitu iblis bisa memperpanjang durasi hidupnya. Iblis sudah berstatus terhukum, tapi belum dihukum, ingat. Maka ada orang yang meremehkan, banyak orang Kristen meremehkan iblis sudah kalah. Bahkan ada lagunya ya. Kita buat iblis gemetar dengan kuasa darahnya. Loh, coba deh pakai logikanya deh. Iblis aja ngelawan Tuhan Yesus. Matius 4. Kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Kalau kamu anak Allah, ubah batu menjadi roti. Itu ngomongnya sama Tuhan Yesus loh. Kalau iblis berani ngomong begitu sama Tuhan Yesus, apalagi sama kita. Maka jangan meremehkan iblis. Jangan sesekali meremehkan iblis. Ingat, dia belum dihukum. Ia masih bermanuver. Dan kita belum menang. Tapi ada ayat Alkitab yang bilang, kita lebih dari pemenang. Itu untuk jemaat Roma. Ya, untuk jemaat Roma. Bukan kita belum menang. Loh, kita belum bertanding kok. Udah menang. Oke, kita buka Wahyu 12 ayat 11. Minta tolong Denny untuk membaca. Wahyu 12 ayat 11. Perhatikannya penting. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Sekali lagi, lebih keras Dan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Iya. Maksudnya apa? Dan iblis dikalahkan oleh darah anak domba. Apa tuh? Kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi belum menghabisi sepenuhnya pengaruhnya. Iblis belum dihukum. Iblis masih bermanuver. Maka yang kedua, dengan perkataan kesaksian orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Siapa? Kita. Maksudnya orang yang tidak menyayangkan nyawanya apa? Yang tidak menyayangkan keinginannya. Yang tidak menyayangkan keinginannya. Kata nyawa di situ dalam teks aslinya suke. Suke itu kan jiwa. Di dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Maksudnya apa? Keinginan. Maka bukan tanpa sebab Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salib, lalu datang kembali ikut aku. Menyangkal keinginan. Iblis tidak pernah takut. Iblis tidak pernah takut dengan manusia baik. Iblis pun tidak takut manusia yang religius atau taat menjalani rutinitas agama. Iblis hanya gentar kalau orang percaya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus atau menjadi sempurna. Prinsipnya gini, asal jangan jadi seperti Tuhan Yesus. Nggak apa-apa, lakukan kebaikan. Taatlah beragama, asal jangan menjadi seperti Tuhan Yesus. Kalau menjadi seperti Tuhan Yesus, barulah iblis takut. Barulah iblis gentar. Nah, inilah yang patut disebut sebagai kemenangan dalam peperangan melawan iblis. Yang biasa orang tengking usir itu bukan iblis. Ya bisa saja iblis. Tapi kemungkinan sangat besar itu roh jahat. Iblis itu oknum tunggal. Penghulunya. Siapa tadi? Lucifer. Jadi yang sering kita lihat, kuyang ya. Setan Indonesia nggak ada yang keren ya. Di luar negeri vampir, Dracula. Di kita tuyul, aduh. Memang kearifan lokal sekali ya. Yang keren dikit apa ya? Itu roh jahat yang menjelma. Sama seperti orang yang sudah meninggal, terus kita bisa berinteraksi, ada keluarga yang bisa mempercayai berinteraksi dengan keluarga yang sudah meninggal. Itu di cover iblis. Itu bukan keluargamu. Itu adalah roh jahat yang menyamar. Alkitab katakan, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jangankan menyamar sebagai keluarga, sebagai Tuhan pun bisa, sebagai malaikat terang pun bisa. Bisa. Jadi kalau kita mau menang melawan iblis, mesti jadi sempurna. Nggak ada cara lain. Harus jadi sempurna. Bahasa lain sempurna apa? Kudus, suci. Tidak bercacat, tidak bercela. Maka kita harus mengenali betul siapa musuh kita dalam peperangan rohani ini. Supaya kita tidak terkecoh. Nah, ada sebuah kutipan dari buku Seni Berperang. Ini bukunya sangat terkenal. Namanya Sun Tzu. Jadi saya mengutip dari buku Seni Berperang ala Sun Tzu. Dia berkata begini. Bila tahu kekuatan musuh dan juga tahu kekuatan diri sendiri, 100 kali perang tidak akan menemui bahaya. Bila tidak tahu kekuatan musuh dan tidak tahu kekuatan diri sendiri, setiap kali perang pasti bisa sangat berbahaya dan berakibat fatal. Apa maksudnya? Kita harus kenal siapa kita. Who am I? Nah, di kesempatan-kesempatan seperti pelajaran kita sudah bahas ya. Orang nggak bisa menemukan siapa dirinya kalau dia tidak mencarinya berdasarkan sumber yang benar. Siapa? Tuhan. Mau cari dengan ilmu psikologi, filsafat, hanya sebagian kecil yang dia temui. Sebagian besarnya adalah kekosongan. Kenapa dibilang kosong? Hanya sebagian kecil yang dia temukan. Ingat, manusia tidak mencipta dirinya sendiri. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan.
Kolose 1 ayat 16 apa 15, saya lupa. Nah, banyak orang Kristen menganggap remeh, menganggap lemah kuasa musuh, menganggap lemah si iblis, karena merasa bahwa iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga tidak berdaya lagi. Ini adalah sebuah kecerobohan yang menjadi awal dari kekalahan mereka. Juga kita, kalau kita punya keyakinan seperti itu. Jadi, mengutip perkataan Sun Tzu, bila kita tidak tahu kekuatan musuh, kita tidak tahu kekuatan diri sendiri, setiap kali perang pasti bisa sangat berbahaya, binasa. Binasa itu bukan hanya bicara kematian, tapi terpisah dari Allah selamanya. Terpisah dari Allah selamanya. Nah, maka dalam 1 Petrus 5 ayat 8 di sana dikatakan, iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sedang berkeliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sedang mencari mangsa untuk ditelannya. Yohanes 10 ayat 10 juga mengatakan, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri di situ iblis. Mencuri, membunuh, membinasakan jiwa. Jadi cerobohlah orang yang meremehkan kuasa si jahat. Ceroboh. Oke, kita cukup sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Nah, sebetulnya ada lanjutan pembahasan ini, ada kisah menarik, kisah dari film Troya. Tahu nggak film Troya? Kisah tentang kuda Troya. Tapi nanti minggu depan mungkin kita akan bahas. Nanti silakan ditonton dulu filmnya. Kalau ingin tahu lebih dalam ya. Sehingga nanti di pembahasan minggu depan kita akan lebih bisa memaknai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan, kita tutup pertemuan ini. Oke, kalau tidak ada, cukup ya.